Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, yang saya hormati, ketemu lagi. Ada sebuah nasihat yang baik yang saya tidak tahu siapa penulisnya, namun saya mendapatkan dari grup WA kalau tidak salah. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang berbeda paham, yang berbeda pandangan begitu, dengan seorang kiai. Lalu laki-laki itu mendatangi kiai itu dan mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan bernada ancaman. Dia meluapkan kebencian itu kepada kiai itu. Sang kiai diam, tidak membalas satu kata pun. Dia tenang dan penuh dengan kesabaran. Setelah lelaki itu pergi meninggalkan rumah Pak Kiai atau pesantrennya Pak Kiai, para santrinya yang melihat peristiwa itu penasaran dan mereka sesungguhnya marah gitu ya, marah. Namun karena Pak Kiainya diam saja, ya mereka tidak bereaksi apapun. Sesudah itu santri-santri pun mendatangi Pak Kiai dan bertanya, Pak Kiai, mengapa Pak Kiai diam saja, tidak membalas makian lelaki itu? Pak Kiai tersenyum. Kemudian sesudahnya dia pun belum menjawab, namun bertanya kepada para santrinya. Santri-santriku, jika seseorang memberimu sesuatu, jika seseorang akan memberi sesuatu kepadamu, namun kamu tidak menerimanya, kamu menolaknya, maka pemberian itu menjadi milik siapa? Para santri sebentar sejenak begitu berpikir, lalu ada yang menjawab, ya tentu saja tetap menjadi pemilik yang akan memberikan itu Pak Kiai. Pak Kiai mengangguk-angguk. Benar. Sebagaimana kata-kata kasar itu. Kata-kata kasar yang diucapkan oleh lelaki itu tetap akan menjadi miliknya. Karena apa? Aku tidak menanggapinya. Aku biarkan saja dia berkata-kata tidak sopan, berkata-kata tidak benar seperti itu. Ingat, kata-kata yang tidak diterima atau tidak dibalas oleh seseorang, makian, cemooh, celaan, olok-olok dan sebagainya, yang tidak dibalas dengan senada seperti itu kepada orang yang memaki dirinya, maka kata-kata itu tetap akan menjadi miliknya. Dia yang harus menyimpannya sendiri gitu. Dia tidak sadar loh, bahwa nanti kata-kata yang dia ucapkan itu harus ditanggungnya. Dia harus menanggung akibat kata-katanya itu, baik di dunia, apalagi di akhirat. Karena energi yang muncul, energi negatif yang muncul dari pikirannya, dari perasaannya, dari perkataannya, dan perbuatannya, itu hanya akan membuat apa? Penderitaan hidup bagi dirinya. Lalu sang Pak Kiai itu melanjutkan penjelasannya. Begini santri-santriku. Seperti halnya kalau ada seseorang yang ingin mengotori langit. Dia meludah ke atas gitu. Nah kira-kira ludahnya itu akan kemana? Apakah akan terbang ke langit? Oh tidak. Ludahnya itu akan jatuh dan membasahi, mengotori wajahnya sendiri. Gitu. Demikian halnya
jika ada orang dimanapun ya, marah-marah karena benci, karena dengki, karena dendam, maka itu sesungguhnya mereka itu sedang membuang sampah yang ada di dalam hati mereka. Gitu. Dan biarkan sajalah hal semacam itu. Karena kalau engkau itu mendiamkan kemarahan-kemarahan semacam itu dari orang itu, dan kamu tidak menanggapinya, maka sampah itu, sampah hati orang itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Gitu ya. Akan kembali kepada dirinya sendiri. Tapi kalau engkau menanggapi, kalau engkau menjawab, membalasnya, nah itu artinya apa? Kamu menjadi tempat sampah. Gitu. Karena apa? Karena kamu membalas, maka sampahnya itu engkau terima. Gitu. Dan ini yang memprihatinkan. Sekarang ini banyak orang dalam hidupnya itu banyak orang yang membawa sampah di dalam hatinya. Karena kekesalan, karena kebencian, karena iri, dengki, dan sebagainya. Maka yang terbaik anak-anakku, santri-santriku, maka jadilah orang yang bijak, orang yang baik. Ya. Jika engkau tidak mungkin memberi, gitu, jangan mengambil. Jika engkau merasa sulit untuk mengasihi seseorang atau makhluk, janganlah engkau membenci. Dan jika engkau tidak bisa menghibur orang lain, maka jangan buat orang bersedih. Gitu. Dan jika engkau tidak dapat menghargai orang, apapun itu, ya, prestasinya dan sebagainya, janganlah engkau menghina, janganlah engkau mengolok-olok, janganlah engkau merendahkan. Dan jika kamu tidak bisa bersahabat, jangan membuat permusuhan. Jadikanlah setiap hari dalam hidup kita ini menjadi sebuah pembelajaran dan sarana untuk mawas diri. Itu nasihat bagus. Nasihat bagus. Oleh karena itu penting di diri kita itu apa? Menjaga emosi. Menjaga rasa dengki, tidak suka, dendam. Dan kita pasti harus menjaga apa? Emosi yang meletup-letup. Yang kalau kita tidak bisa menjaga emosi itu akan muncul apa? Kata-kata yang tidak baik. Contoh ini. Kita akan, karena tidak suka, kita akan gampang mengucapkan apa kata apa? Dungu, tolol, plonga-plongo. Ya kan? Apalagi menghujat dengan membandingkan dengan sesuatu yang tidak pas. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang hamba berbicara sepatah kata yang dia tidak perhatikan, tiba-tiba ia tergelincir ke dalam neraka oleh perkataan itu, yang dalam neraka itu lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ingat itu. Ingat itu. Ya. Maka istighfarlah. Ya, istighfar sebelum terlambat. Apa artinya? Sebelum kita mati, gitu loh. Jadi sebelum kita mati, mari kita jaga hati, jaga dosa. Ya. Kalau kita sudah mati, kita belum istighfar, bagaimana bisa kita akan diampuni oleh orang yang kita zalimi? Kalau kita berdosa kepada Allah, insya Allah kemudian kita tobat nasuhah, tobat yang sungguh-sungguh, insya Allah langsung mengampuni. Namun kalau kita berdosa kepada manusia, ya kan? Nah,
Kalau kita berdosa kepada manusia, kemudian kita bertobat, tapi manusia yang kita zalimi itu belum memberikan ampunan kepada kita, maka kita tetap berdosa. Dan orang berdosa itu pasti masuk neraka. Ngeri bukan? Ngerilah. Oleh karena itu marilah, mumpung masih kita diberi kesempatan hidup oleh Allah, kita jaga hati kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik itu. Emosional kita harus kita jaga. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Simbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.